Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengujian pengendalian dan substantif terhadap pendapatan dan beban, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Nahda Fitri, NIM 1816040006. Yang kedua, Hayatul Khairini, NIM 1816040069. Yang ketiga, Muhammad Budi Putra, NIM 1816040043. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan atau pertambahan laba yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, biasanya dinyatakan dalam satuan moneter. Secara garis besar, konsep pendapatan dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu 1. Menurut ilmu ekonomi. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada periode seperti keadaan semula. 2. Menurut ilmu akuntansi, ada beberapa pandangan diantaranya yaitu: menurut pendapat Sutton, pendapatan merupakan produk dari suatu perusahaan. B. Committee on Accounting Concepts and Standards of the American Accounting Association, pendapatan adalah pernyataan-pernyataan moneter dari keseluruhan produk dan jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya selama periode tertentu. 2. Karakteristik pendapatan. Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik ini dapat dilihat berdasarkan: A. Sumber pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan merupakan barang dagangan, seperti aktiva tetap, surat berharga, ataupun penjualan anak atau cabang perusahaan. Hadiah, sumbangan atau temuan, revaluasi aktiva tetap dan penjualan produk perusahaan. Penjualan produk perusahaan sumber utama pendapatan. Produk dan kegiatan utama perusahaan. Produk yang dihasilkan perusahaan dapat berupa barang atau jasa. Produk perusahaan diartikan meliputi seluruh barang atau jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah relatif setiap jenis produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan. C. Jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual persatuan yang kuantitas terjual. Laba atau rugi terjadi setelah pendapatan dan biaya dibandingkan setelah biaya yang dibebankan dibandingkan dengan pendapatan, maka akan tampak pendapatan neto. Pengukuran pendapatan. A. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. B. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima oleh perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan terdapat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. C. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. D. Bila barang atau jasa dipertukarkan atau barter untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Selanjutnya, pengidentifikasi transaksi. Satu, kriteria pengakuan diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi dan kriteria pengakuan pendapatan diterapkan pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari transaksi tunggal agar mencerminkan substansi transaksi tersebut. Beberapa komponen tersebut yaitu: A. Penjualan barang. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. 1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Artinya, penjual tidak lagi tahu menahu mengenai manfaat dan risiko
atas barang yang dijual, hal ini melalui kesepakatan dengan pembeli. 2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengolahan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. 3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. 4. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas tersebut. 5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Budi Putra. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pengungkapan pendapatan. Entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengungkapan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari yang pertama penjualan barang, yang kedua penjualan jasa, yang ketiga bunga, keempat royalti, yang kelima dividen. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tersangkut dalam kategori yang signifikan dari pendapatan. Baik, yang selanjutnya pengertian beban. Pada umumnya beban sering dijadikan sinonim kata dengan biaya atau kos, tetapi menurut Samorso, beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian disandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aktivitas bersih sebagai akibat dari pengungkapan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintahan. Menurut IAI dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan beban atau SPSF adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktivitas dari terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada peranan modal. Sebagaimana sudah diketahui bahwa kos itu mempunyai pengertian, kita mempunyai sumber daya perusahaan yang terbatas dan untuk mendapatkannya diperlukan sejumlah pengorbanan atau pengeluaran tertentu. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik beban. Ada 3 karakteristik beban dalam akuntansi. Yang pertama, penurunan aktiva. Beban timbul karena terjadi transaksi yang mengakibatkan pengurangan atau penurunan aktiva atau menimbulkan aliran keluar ekonomi. Dalam hal ini, pemakaian aktiva mengakibatkan timbulnya beban karena telah habis untuk mengirim barang atau diberikan perusahaan sehingga tidak merasakan lagi manfaat ekonomi aktiva tersebut. Yang B, operasi utama yang berkesinambungan. Tidak semua penurunan aktiva dapat menjadi beban. Agar terjadi harus berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan yang kontinu. Kegiatan utama perusahaan adalah yang berkaitan dengan proses produksi. Yang C, kenaikan kewajiban. Definisi FASB yang menyatakan beban sebagai kewajiban cukup tepat karena secara konseptual semua hal yang dikeluarkan untuk kepentingan produksi dan pengiriman perusahaan secara terus-menerus dinyatakan sebagai beban. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis beban. Menurut Suemarso, beban dapat dikelompokkan menjadi beban penjualan atau selling, beban administrasi dan umum, dan beban-beban lainnya. Yang pertama yaitu beban penjualan atau selling expenses. Beban penjualan adalah semua beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang, seperti kegiatan promosi, penjualan, dan pengangkutan. Yang kedua yaitu beban administrasi dan umum, general and administration expense. Beban yang bersifat umum dalam perusahaan, contohnya yaitu beban gaji dan upah. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran beban. Menurut IAI dalam bukunya, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu. Beban diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya penurunan aktiva tetap.
yang digunakan oleh perusahaan, misalnya aktiva tetap. Yang kedua, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Yang ketiga, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya pembayaran gaji. Yang keempat, adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva, garansi produk, dan pembayaran bunga pinjaman. Sejalan dengan penilaian aktiva, beban dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran beban dapat didasarkan pada yang pertama, cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Yang kedua yaitu cost pengganti atau cost masukan terkini. Cost masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Yang ketiga yaitu setara kas. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisasikan dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas. Baik, selanjutnya masuk tentang pengukuran beban. Dalam mengukur beban dalam suatu periode akuntansi dibutuhkan berbagai keputusan atau pertimbangan untuk menentukan bagaimana beban tersebut dialokasikan dalam periode selanjutnya yang menunjukkan adanya pendapatan. Dalam hal tersebut terdapat berbagai standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan pedoman, misalnya IAI 16 AASB 116 yang menyatakan bahwa nilai-nilai aset yang dapat didepresiasi dapat diukur dengan beberapa cara setelah pengakuannya, seperti model biaya perolehan atau model penilaian, dan beberapa pilihan alternatif untuk depresiasi seperti metode garis lurus, nilai menurun, dan jumlah unik. Baiklah, saya Yato Ferini, NIM 1816040069 akan melanjutkan materi dari kelompok 9 yaitu penyajian beban, yang mana laporan laba rugi dapat disusun dalam 2 langkah. Yang pertama, single step, yang mana penyajiannya semua pendapatan dijumlahkan menjadi 1 dikurangi seluruh beban yang ada pada periode laporan. Yang kedua, multi step, yang mana penyajiannya ialah pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sedangkan beban dikelompokkan menjadi beban usaha dan di luar usaha. Penyajian dengan langkah ganda akan dapat dilihat laba yang diperoleh dari usaha dan laba yang diperoleh dari luar usaha. Laporan laba rugi hendaknya memang beberapa hal. Yang pertama, memang menuliskan nama perusahaan. Kedua, menuliskan jenis laporannya, dalam hal ini laporan laba rugi menyajikan periode laporan. Selanjutnya, audit atas pendapatan dan beban. Untuk menentukan apakah akun pendapatan dan beban dalam laporan keuangan sudah disajikan dengan wajah sesuai GAAP, auditor harus mengecek apakah masing-masing dari total pendapatan dan beban sudah dimasukkan dalam laporan laba rugi dan laba bersih tanpa salah saji material. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi berdampak simultan terhadap verifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Sebaliknya, pengendalian dan salah saji yang tidak memadai dapat ditemukan melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan mengidentifikasikan kemungkinan salah saji baik laporan laba rugi maupun neraca. Tujuan terpenting dalam melakukan verifikasi akun laporan laba rugi dan setiap siklus transaksi adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal dan pengujian terkait pengendalian dan substantif atas transaksi. Pengujian perincian saldo akun analisis beban. Auditor harus menganalisis jumlah yang termasuk dalam akun laporan laba rugi. Meskipun pengujian telah dilakukan, analisis akun beban melibatkan penyelidikan auditor terhadap dokumen pendukung untuk masing-masing transaksi dan perincian atas total akun beban. Jenis dokumen tersebut sama dengan digunakan untuk memeriksa transaksi sebagai bagian dari pengujian transaksi. Akuisisi yaitu terdiri atas pengujian transaksi, faktor laporan penerimaan pesanan, pembelian dan kontrak. Dalam analisis beban dari akun laporan laba rugi, lainnya auditor melakukan verifikasi transaksi dalam akun yang spesifik untuk menentukan apakah transaksi tersebut benar-benar dikalkulasikan dengan benar.
Selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian perincian saldo alokasi. Beberapa hukum beban dihasilkan dari alokasi atau akuntansi bukan transaksi real. Contohnya adalah beban depresi dan amortisasi hak cipta dan biaya katalog. Alokasi biaya overhead manufaktur antara persediaan dan harga pokok penjualan adalah contoh jenis lain dari alokasi yang mempengaruhi beban fisik jika klien sudah dapat mengikuti atau salah metode alokasi, maka laporan keuangan bisa saja secara material. Titik prosedur audit terpenting dalam audit alokasi adalah Sekian persentase dari kelompok 9. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.